Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Gurdjieff mengatakan bahwa untuk mencapai keinginan sejati, terlebih dahulu seseorang harus melepaskan keinginan palsunya. Apakah itu benar? Itu benar. Kebenaran bersifat universal, waktu tidak membuat perbedaan, tempat tidak membuat perbedaan. Dan ini adalah salah satu kebenaran paling mendasar dari pertumbuhan spiritual. Yang palsu harus dilepaskan, karena yang palsu adalah penghalang. Dirimu tetap tertipu oleh yang palsu. Karena yang palsu, pencarian kebenaran tidak pernah dimulai. Dirimu percaya yang palsu adalah yang asli. Lalu mengapa dirimu harus berusaha untuk menyadari yang asli? Jika dirimu berpikir bahwa kegelapan adalah cahaya, lalu di apa perlunya mencari cahaya? Jika dirimu berpikir kehidupan ini adalah segalanya, maka tidak ada pertanyaan tentang mencari dan menyelidiki kehidupan lain. Jika waktu adalah realitas totalmu, maka keabadian tidak pernah menjadi pencarian bagimu. Keinginan palsu berarti ego, keinginan sejati berarti tanpa ego. Keinginan palsu adalah milikmu. Keinginan sejati adalah keinginan dari keberadaan. Keinginan palsu bersifat pribadi, keinginan sejati bersifat universal. Keinginan palsu berarti dirimu percaya bahwa dirimu terpisah dari keseluruhan. Dan keinginan sejati melarutkan ilusi pemisahan ini menjadi dirimu yang sebenarnya, bagian dari harmoni kosmik ini, sepenuhnya satu dengannya. Maka dirimu tidak memiliki tujuan yang terpisah, dirimu tidak memiliki tujuan pribadi. Maka kemanapun keseluruhan itu menuju, kesanalah dirimu akan pergi. Dirimu hanyalah gelombang di lautan. Dan sebelum yang keinginan yang sejati bisa diketahui, yang palsu harus berhenti, karena yang palsu menutupi matamu. Dirimu berpegang teguh pada yang palsu, pada mainan. Dan kecuali dirimu melihat intinya, bahwa mainan itu hanyalah mainan, tidak layak untuk dipegang teguh. Pada saat melihat itu, mainan itu terlepas dari tanganmu dengan sendirinya, karena dirimu tidak lagi berpegang teguh padanya. Melihat yang palsu sebagai yang palsu, adalah awal dari kebenaran. Namun, untuk melihat itu sulit. Sepanjang hidup, kita telah bersama dengan yang palsu, dan kita telah percaya pada yang palsu. Kita telah memelihara, menjaga yang palsu. Semua harapan kita, semua impian kita, berakar pada yang palsu. Seluruh hidup kita adalah investasi dalam yang palsu, karenanya kita takut, bahkan untuk melihat. Kita takut untuk mengamati, memperhatikan. Pengalaman yang paling menakutkan bagi manusia adalah mengingat, memperhatikan, menyadari. Karenanya, ada kesulitan dalam meditasi. Kesulitan itu tidak muncul dari luar, tidak ada gangguan di luar. Gangguan yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Dirimu tidak benar-benar ingin bermeditasi. Dirimu berada dalam ikatan ganda.
Dirimu mendengarkan para Buddha berbicara tentang keindahan dan sukacita, serta berkah meditasi, dan dirimu menjadi serakah untuk mendapatkan itu. Tetapi kemudian dirimu melihat investasimu sendiri, dan dirimu menjadi takut. Jadi dirimu mencoba untuk bermeditasi. Tetapi dirimu tidak benar-benar ingin bermeditasi, karena meditasi berarti dirimu harus melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar. Dan itu akan menghancurkan seluruh upaya hidupmu dalam satu momen. Diperlukan keberanian besar untuk bermeditasi, keberanian untuk melepaskan semua investasi. Diperlukan kecerdasan yang hebat. Faktanya, inilah kecerdasan sejati, untuk melihat bahwa bagaimanapun, dan apapun upaya yang dirimu lakukan, untuk menyadari yang salah, untuk mewujudkannya, semuanya akan gagal. Untuk melihat bahwa seluruh upaya itu adalah latihan yang sia-sia, adalah kecerdasan. Itu tidak ada hubungannya dengan intelektualitas, itu sangat sederhana. Lihat, perhatikan, dan jangan takut, dan jangan menghindari untuk melihat. Dan jangan terus bermain-main dengan dirimu sendiri, menipu diri sendiri. Jangan tetap terikat ganda, dengan satu tangan menciptakan, dan dengan tangan lainnya menghancurkan. Itulah yang dilakukan orang-orang, separuh dari diri mereka, ingin melanjutkan apa adanya, separuh yang bodoh, bagian yang rasional, aritmatika pikiran mereka. Dan separuh lainnya, separuh yang cerdas, separuh yang intuitif, hati, ingin memulai yang baru, karena dirimu telah melihat begitu lama, sehingga tidak ada yang berhasil. Dirimu masih terus berjalan, dalam kebiasaan yang sama. Sudah saatnya, waktu yang tepat, untuk keluar dari kebiasaan, dan menjalani kelahiran baru. Apa yang dikatakan Gurdjieff, telah disampaikan oleh semua master besar di dunia. Bangunlah, kata Buddha. Itu sama, kata-katanya berbeda. Berjaga-jagalah, kata Yesus. Berjaga-jagalah seolah-olah tuan rumah telah keluar, dan telah memberitahu para pelayan, untuk tetap waspada, karena dia bisa datang kapan saja, dan dia tidak ingin mereka tertidur, kapan saja dia bisa datang. Mereka harus waspada, berjaga-jaga, sepanjang waktu. Yesus berkata, berjaga-jagalah. Dalam kewaspadaan, pengalaman pertama adalah bahwa dirimu memiliki kepribadian yang salah. Gurdjieff menyebutnya keinginan yang salah. Dan dirimu memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang impersonal di dalam dirimu, yang merupakan keinginan sejati. Penampilanmu dari luar adalah palsu. Apa yang dirimu alami dari inti terdalammu adalah asli. Dirimu adalah campuran dari yang tidak disengaja dan yang esensial, dari yang insidental dan yang intrinsik. Dirimu adalah titik pertemuan antara waktu dan keabadian, persimpangan tempat materi dan kesadaran bertemu, tempat tubuh dan jiwa bertemu, tempat yang nyata dan yang tidak nyata berjabat tangan. Ya, dirimu benar-benar persimpangan jalan. Dan dirimu harus sangat waspada untuk tidak memilih yang palsu, karena yang palsu sangat menarik.
Yang palsu membuat segala macam propaganda untuk dirinya sendiri. Yang palsu akan mencoba meyakinkanmu dengan segala macam argumen. Sedangkan kebenaran itu tetap diam. Kecuali dirimu siap menerimanya, ia bahkan tidak akan mengetuk pintumu. Yang palsu takut bahwa kecuali banyak asap tercipta di sekitarnya, kepalsuannya akan terlihat olehmu. Jadi berhati-hatilah terhadap rasionalisasi yang salah, propagandanya, argumentasinya, bukti yang diberikannya. Dan ingat juga keheningan dari kebenaran, keheningan total, keheningan mutlak. Kebenaran tidak akan pernah membujukmu. Ia hanya akan menunggu. Ia bisa menunggu selamanya. Tetapi yang palsu tidak bisa menunggu, ia bersifat sesaat, ia tidak bisa begitu sabar. Ia harus membujukmu, ia harus merayumu secepat mungkin. Yang palsu menghipnotis. Karena mereka benar-benar berlawanan. Kebenaran dicapai melalui pencerahan, dan kepalsuan dicapai melalui tidur nyenyak. Kepalsuan bagaikan obat penenang, sangat menghibur, nyaman, tenteram, aman, dan terjamin. Kepalsuan memberimu segala macam perlindungan, jaminan. Kepalsuan terus berkata, tetaplah bersamaku, maka aku akan melindungimu. Aku adalah pelindungmu, pemandumu, temanmu, filsufmu. Sedangkan kebenaran tidak pernah mengklaim apapun. Kecuali jika dirimu benar-benar muak dengan kepalsuan, dan klaim-klaimnya, yang semuanya palsu. Kebenaran banyak bicara, tetapi tidak pernah memberikan hasil apapun. Kecuali jika dirimu benar-benar frustrasi, muak, bosan dengannya, dirimu tidak akan melihat kebenaran yang sunyi. Dirimu tidak akan mendengarkan suara yang lembut dan kecil di dalam dirimu. Dan suara itu adalah suara keberadaan. Itu universal, tidak ada hubungannya denganmu. Kehendak sejati bukanlah milikmu. Itu adalah keseluruhan yang berbicara melalui dirimu, berfungsi melalui dirimu. Kepalsuan memberimu gagasan tentang ego yang besar, aku adalah seseorang, dan kebenaran menyingkirkan semua ego. Itu membuatmu menjadi ketiadaan, bukan siapa-siapa. Hanya melalui ketiadaanmu, keseluruhan bisa berfungsi tanpa hambatan. Ya, Gurdjieff benar. Dan apapun yang benar dengan Gurdjieff, juga benar di sini, benar selamanya. Dimanapun seorang master ada, yang palsu harus diserahkan. Itulah sebenarnya fungsi sannyas. Itu adalah cara untuk menyerahkan yang palsu. Sannyas berarti dirimu menyerahkan egomu. Dirimu berkata kepada sang master, tolong singkirkan beban ini dari kepalaku. Dirimu membungkuk, dirimu menyentuh kaki sang master. Itu hanya simbolis, sekarang aku tidak akan berfungsi sebagai entitas yang terpisah dari dirimu. Dan sang master adalah orang yang telah menyerahkan keinginannya, yang tidak lagi ada sebagai pribadi, yang hanya menjadi kehadiran, jendela menuju keberadaan. Dan ketika dirimu menyerahkan diri kepada jendela,
dirimu menyerahkan diri kepada langit di luar sana. Jendela hanya akan membuat langit tersedia. Barat belum mengembangkan teknik hubungan master-murid. Beberapa individu langka mencoba, tetapi mereka gagal. Sokrates mencoba di Athena, tetapi dia gagal, dia tidak didengarkan. Yesus mencoba lagi, dia gagal. Barat tetap khawatir, berfokus pada yang palsu. Barat percaya pada ego. Timur percaya pada ketiadaan ego. Psikologi Barat mengatakan, untuk memperkuat ego. Itu adalah psikologi yang palsu, berakar pada yang palsu, mendukung yang palsu. Timur berkata, biarkan ego mencair, menghilang, menguap. Itu adalah psikologi ketiadaan ego. Ini adalah sudut pandang yang sama sekali berbeda. Gurdjieff sekali lagi mencoba membawa Timur ke Barat. Dia juga gagal. Itu sangat sulit. Berabad-abad menentangnya, dan hipnosis serta pengkondisian masyarakat menentangnya. Bahkan murid utamanya sendiri, P.D.O. Ouspensky, tidak bisa memahaminya, salah memahaminya. Dia mengkhianatinya, sama seperti Yudas mengkhianati Yesus. Dan tahukah dirimu, bahwa Yudas adalah orang yang paling berbudaya dan terpelajar di antara para pengikut Yesus? Karena itu, ia pasti memiliki ego yang paling halus. Ia seorang intelektual. Para pengikut lainnya adalah orang-orang sederhana, nelayan, tukang kayu, pemungut cukai, penjudi, pemabuk, pelacur, orang-orang sederhana. Satu-satunya orang yang tidak sederhana adalah Yudas, ia orang yang rumit. Ia bisa saja menjadi profesor di Oxford, atau Cambridge, atau Harvard, dan ia akan sangat cocok sebagai profesor. Ia adalah seorang pendebat yang baik. Ada beberapa momen ketika ia bahkan berdebat dengan Yesus. Dan jika dirimu mendengarkan argumennya, dirimu akan setuju dengan Yudas, dirimu tidak akan setuju dengan Yesus. Suatu hari Yesus tinggal di rumah Maria dan Martha, lalu Maria membawa minyak wangi yang sangat mahal, dan membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal itu. Yudas segera mengajukan pertanyaan. Ia berkata, ini bodoh, membuang-buang uang sebanyak itu. Dan ia memberikan argumen yang bagus, argumen sosialistik. Ia berkata, uang sebanyak ini bisa diberikan kepada orang miskin. Ada pengemis di luar rumah. Uang ini bisa memberi makan banyak pengemis selama berhari-hari. Itu parfum langka, mengapa menyia-nyiakannya? Kaki bisa dicuci dengan air, tidak perlu minyak wangi. Dan Martha telah menuangkan seluruh botol besar parfum. Sekarang, dengan siapa dirimu akan setuju? Dan tahukah dirimu apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, pengemis akan selalu ada. Tapi aku tidak akan selalu ada di sini. Ini tampaknya bukan argumen yang sangat menarik. Yesus berkata, jangan ganggu dia. Jangan ganggu cintanya, imannya, kepercayaannya.
Itu tidak apa-apa. Itu datang dari cintanya yang dalam kepadaku. Biarkan dia melakukannya. Dan akan selalu ada pengemis. Bahkan jika uang ini diberikan kepada mereka, tidak banyak yang akan terjadi. Mungkin untuk beberapa hari, mereka akan bisa makan. Dan kemudian mereka akan kepalaran lagi. Dengan siapa dirimu akan setuju? Ada 99% kemungkinan dirimu akan setuju dengan Yudas, dan lebih dari itu setelah Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, setelah begitu banyak propaganda komunis sosialis di seluruh dunia, siapa yang tidak akan setuju dengan Yudas? Ia tampaknya menjadi pelopor filsafat sosialis. Dan jawaban Yesus tampaknya tidak begitu menarik, meyakinkan. Jawaban itu tampaknya mengelak dari pertanyaan, mengelak dari masalah. Namun, Yudas mengkhianati Yesus karena alasan sederhana, bahwa ia terlalu banyak berpikir, terlalu egois, terlalu sombong. Hal yang sama terjadi lagi dengan Gurdjieff dan Ouspensky. Ouspensky adalah murid Gurdjieff yang paling pandai berbicara. Bahkan, berkat Ouspensky lah Gurdjieff menjadi terkenal di dunia. Buku-buku Ouspensky lah yang membuat nama Gurdjieff dikenal dunia luas. Namun, mengapa ia mengkhianatinya? Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia sangat menentang gurunya. Bahkan menyebut nama Gurdjieff di hadapan Ouspensky merupakan penghinaan baginya. Ia tidak menoleransi penyebutan nama Gurdjieff. Nama itu telah dihilangkan sama sekali, bahkan dari buku-bukunya yang ditulis sebelum ia memutuskan hubungan dengan Gurdjieff. Ia mengubah nama Gurdjieff menjadi hanya G. Ia tidak akan menulis nama lengkapnya. Ia hanya akan menyebutkan G, mengatakan seperti Xis. Dan kemudian, ia cukup pintar, setiap kali seseorang bertanya, "Kamu sendiri menyebut G?" Ia berkata, "Itulah hari-hari ketika ia benar." Gurdjieff yang terakhir sudah gila. Aku menentang Gurdjieff yang terakhir. Dan mengapa dia menentangnya? Gurdjieff berusaha menghancurkan ego Ouspensky sepenuhnya, dan mustahil bagi Ouspensky untuk menerimanya. Dia berada di London, Gurdjieff berada di Rusia, di Tiflis, dan Gurdjieff mengirim pesan, "Datanglah segera. Jual semua barang di sana. Jangan buang waktu sedetik pun. Bawa semua uangnya dan datanglah." Itu adalah masa Perang Dunia Pertama, sangat sulit untuk bepergian, berbahaya untuk bepergian, dan kembali ke Rusia berbahaya bagi Ouspensky, karena kaum Bolshevik, komunis, telah berkuasa, dan seluruh Rusia berada dalam kekacauan. Tidak ada ketertiban, tidak ada pemerintahan. Namun, sang guru telah meminta, jadi dia menjual semua harta miliknya, rumahnya, mengambil semua uangnya, dan melakukan perjalanan kembali ke Rusia, dengan tahu betul bahwa dia akan menghadapi bahaya. Perjalanan itu panjang, butuh waktu 3 bulan baginya, untuk sampai di sana. Terkadang bepergian dengan kereta api,
dan terkadang dengan kuda, dan terkadang dia dicegah dan polisi mengejarnya. Namun entah bagaimana ia berhasil, sang guru telah memintanya untuk datang, dan ia pun datang. Ia berharap bahwa karena ia telah membuat pengorbanan yang besar, maka ia akan ditepuk-tepuk punggungnya oleh sang guru. Dan tahukah dirimu, apa yang dilakukan Gurdjieff? Saat Ouspensky tiba, ia berkata, "Taruh uangmu dan kembali. Tinggalkan uangmu di sini dan segera kembali ke London." Ini sudah keterlaluan. Ia menjadi antagonis. Ia mengira Gurdjieff telah menjadi gila. Gurdjieff tidak gila. Seandainya Ouspensky mengikuti itu juga, meskipun itu sangat tidak masuk akal. Namun Ouspensky adalah seorang matematikawan, seorang ahli logika, seorang intelektual besar abad ini, salah satu matematikawan paling hebat yang pernah kita hasilkan. Ia tidak bisa mempercayai semua omong kosong ini. Ia melakukan perjalanan kembali, tetapi berbalik melawan Gurdjieff, menjadi sangat masam, mengatakan bahwa Gurdjieff telah menjadi gila. Itulah rasionalisasinya, untuk menghindari melihat kebenaran, bahwa Gurdjieff mencoba menghancurkan egonya sepenuhnya. Itulah pukulan terakhir di kepalanya. Jika dia mengizinkannya, dia akan menjadi tercerahkan. Dia kehilangan intinya, dia gagal dan jatuh dari anak tangga terakhir. Terkadang itu terjadi, dirimu bisa gagal di saat-saat terakhir. Kemudian sepanjang hidupnya, Ouspensky berbicara menentang Gurdjieff. Namanya menjadi tidak disebutkan. Apapun yang dia ajarkan, dia pelajari dari Gurdjieff, tetapi dia sangat tertutup. Dia tidak mengizinkan murid-muridnya membaca buku-buku Gurdjieff. Dia tidak mengizinkan murid-muridnya pergi dan menemui Gurdjieff. Murid-murid Ouspensky bisa menemui Gurdjieff hanya setelah kematian Ouspensky, dan kemudian mereka terkejut betapa banyak yang telah mereka lewatkan. Ouspensky hanyalah seorang profesor, tidak lebih. Gurdjieff adalah orang yang tercerahkan. Tetapi masalahnya selalu, bagaimana cara melepaskan ego. Gurdjieff menyinggung banyak orang di Barat, karena alasan sederhana, bahwa di Barat tidak ada tradisi, tidak ada latar belakang, tidak ada konteks untuk psikologi tanpa ego. Hanya di wilayah timur saja, ego bisa dilepaskan. Seluruh lingkungan sangat membantu, tidak diperlukan banyak upaya. Dan begitu komunitas baru terbentuk, akan menjadi fenomena yang sangat mudah, permainan anak-anak, untuk melepaskan ego. Ketika dirimu melihat 10.000 sannyasin bergerak tanpa ego, tanpa kepala, dirimu akan terlihat bodoh dengan kepala. Dirimu akan segera tergesa-gesa, agar kepalamu bisa dipenggal, dan dirimu juga bisa berlari tanpa kepala, dan melakukan segala macam hal, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, karena kepala. Gurdjieff benar, yang palsu harus dilepaskan. Yang palsu harus dihentikan, agar yang nyata bisa terjadi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti.
Terima kasih bro.